Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Pagi. Pemerintah terus mengupayakan percepatan pengadaan vaksin COVID-19. Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri BUMN saat ini tengah berada di Inggris untuk membawa 50 juta vaksin pertama dari 100 juta yang dipesan. Pemerintah terus berupaya mempercepat penyediaan vaksin COVID-19. Sejumlah negara penyedia vaksin telah bekerja sama dengan Indonesia untuk menyalurkan vaksin, salah satunya Inggris. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, saat ini kerjasama 100 juta vaksin dari Inggris, yaitu AstraZeneca, telah diupayakan untuk tersedia pada 2020. Ia menegaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri BUMN terbang ke Inggris untuk memesan 50 juta vaksin pertama dan membayarnya secara langsung. Pemerintah juga telah menyiapkan prioritas penerima vaksin COVID-19, diantaranya tenaga medis, pelayanan kesehatan, TNI, dan Polri. Garda terdepan itu terdiri dari medis, paramedis, kemudian pelayanan kesehatan termasuk TNI, Polri, dan aparat hukum. Itu jumlahnya sekitar 3,5 juta. Kemudian masyarakat, tokoh agama, perangkat daerah, itu jumlahnya ada sekitar 5 juta orang. Kemudian tenaga pendidik, PAUD, TK, SD, SMP, dosen, perguruan tinggi, swasta maupun negeri itu ada 4,3. Kemudian aparat pemerintah, pusat, daerah, legislatif 2,3. Kemudian penerima bantuan pembayaran iuran BPJS yang jumlahnya sebesar 96 juta. Nah ini semuanya itu totalnya 102 juta dan masyarakat yang usia 19 sampai 59, totalnya ada 160 juta. Berdasarkan vaksin yang ada perlu 2 dos, yaitu 320 juta. Seluruh vaksin yang disediakan dalam kontrol Kementerian Kesehatan dan Bio Farma sesuai dengan peraturan Presiden. Dari Jakarta, Rizka Ayu, iNews melaporkan. Alat deteksi COVID-19 melalui embusan nafas Genos yang dikembangkan peneliti UGM Yogyakarta sudah memasuki tahap uji diagnostik. Ditargetkan Genos akan bisa diproduksi secara massal pada akhir November 2020. Tim peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kini tengah menguji diagnostik alat deteksi COVID-19 melalui embusan nafas yang dinamai Genos. Alat ini kini tengah diuji di 9 rumah sakit di Yogyakarta. Tim juga telah memaparkan alat dan perkembangan penelitian kepada Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sekaligus meminta restu dan dukungan. Sultan juga berkesempatan menjajal alat produksi peneliti UGM ini. Itu sekarang dalam proses untuk uji klinis sama uji apa? Uji diagnosis dan menunggu izin edar dari Kemenkes, begitulah. Tadi kita menyampaikan progres itu ke Ngarso Dalem juga untuk memohon doa restu dan dukungan. Cara kerja Genos adalah dengan mengidentifikasi sampel nafas yang diambil melalui sensor yang kemudian datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan artifisial untuk deteksi COVID-19. Genos diklaim mampu memberi hasil yang lebih cepat dan akurat daripada metode rapid test yang digunakan selama ini. Alat ini sebelumnya juga telah melalui uji profiling dengan menggunakan 600 sampel data valid dan menunjukkan tingkat akurasi tinggi. Bila semua tahapan uji berjalan lancar, ditargetkan alat ini dapat diproduksi massal pada pertengahan atau akhir November 2020 mendatang. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah. Masyarakat diminta untuk patuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan tubuh untuk meningkatkan imun dalam tubuh. Selain berolahraga, salah satu cara meningkatkan imun dalam tubuh adalah mengkonsumsi jamu atau obat herbal. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang khawatir. Pasalnya, angka kasus positif COVID-19 terus meningkat. Berbagai cara dilakukan agar tubuh tidak mudah terjangkit virus. Selain berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat juga dapat meningkatkan imun tubuh. Mengkonsumsi jamu misalnya,
diyakini mampu menangkal penyakit dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Herbal yang kita banyak tahu adalah karena dia mengandung zat-zat yang meningkatkan daya tahan tubuh. Dan cara kerjanya sebenarnya adalah yang pertama dia akan mengatasi peradangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi hampir semua herbal itu mengandung zat yang namanya flavonoid, yang artinya dia akan bekerja dahulu, yaitu memberantas atau mengatasi peradangan dulu, baru dia akan langsung bekerja meningkatkan daya tahan tubuh. Tanaman-tanaman yang diyakini mampu meningkatkan daya tahan tubuh terbilang mudah didapat. Beberapa di antaranya sambiloto, pegagan, dan empon-empon. Ini adalah tanaman sambiloto yang sudah dikenal oleh nenek moyang kita yang terkenal dengan nama Rajanya Pahit atau King of Bitter. Tanaman obat ini sudah sangat familiar di masyarakat dan bentuknya seperti pohon cabai. Ini khasiatnya antivirus, kemudian antibakteri. Bagi Anda yang tak sempat menanam tanaman herbal, seiring dengan berkembangnya minuman dan makanan herbal, kini mulai banyak kafe-kafe yang menyediakan produk herbal. Salah satunya Kafe Acaraki di kawasan Kota Tua ini. Agar lebih kekinian, jamu yang disediakan sudah diracik sehingga rasanya tidak terlalu pahit tanpa mengurangi manfaatnya. Dengan berbagai macam teknik penyeduhan itu memberikan cita rasa dan aroma yang baru untuk jamu. Yang paling disukai itu adalah golden sparkling. Juga kita yang baru ada namanya golden yogurt. Itu adalah kunyit asam. Ya kalau kita lihat dari fungsi dari sisi kunyit sendiri itu kan bagus untuk pencernaan ya. Aku dari kecil emang udah suka jamu, jadi sampai sekarang juga masih tetap minum jamu. Karena jamu itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga, jadi karena kan sekarang masih kerja juga, jadi butuh sesuatu untuk kayak vitamin gitu. Mengkonsumsi herbal memang tidak memastikan kita tidak terbebas dari virus COVID-19. Namun virus tidak akan sulit berkembang biak di tubuh kita jika kita memiliki imunitas tubuh yang baik. Di tengah pandemi COVID-19, menjadi sehat merupakan suatu keharusan. Selain mematuhi protokol kesehatan, masyarakat juga harus menjaga kesehatan diri agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, harapan agar wabah corona bisa segera berlalu tertanam di setiap hati manusia. Oleh sebab itu, dukungan untuk petugas kesehatan yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 harus terus diberikan agar mereka tetap semangat menjalani tugasnya. Sejak corona mewabah di Indonesia, MNC Peduli tidak pernah putus membantu petugas medis yang berjuang melawan pandemi COVID-19. Beragam bantuan mulai dari alat pelindung diri hingga makanan siap saji. Hasil donasi masyarakat disalurkan untuk membantu perjuangan tenaga medis. Kali ini, tim MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan makanan dan minuman ringan kepada tenaga medis di Rumah Sakit Firdaus, Cilincing, Jakarta Utara, dan Rumah Sakit Kartika, Pulau Mas. Banyak terima kasih atas bantuan donasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya ini sangat-sangat membantu bagi kami di garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah sangat terbantu karena memang kerja teman-teman tenaga medis luar biasa, hampir 24 jam. Saat ini memang pasien COVID begitu banyak. MNC Peduli berkomitmen akan terus mendukung dan membantu kinerja para petugas kesehatan yang tengah berjuang melawan virus corona. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya. MNC Peduli mengajak seluruh masyarakat Indonesia berdonasi untuk bersama-sama mewujudkan kebutuhan para tenaga medis dalam mencegah wabah corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dua pasang calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Sumatera Utara terus belusukan menjaring suara warga. Calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution, bertemu pelaku UMKM di Kecamatan Medan Johor. Sementara pasangan Ahyar Nasution, Salman Al Farisi, menerima sumbangan infak dari warga Medan.
Inilah ekspresi calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution saat mencicipi secangkir bandrek buatan pengusaha UMKM di Kecamatan Medan, Johor. Ditemani sejumlah tim suksesnya, menantu Presiden Jokowi itu juga berbincang-bincang dengan masyarakat sambil melihat berbagai produk UMKM lainnya. Usai menemui pengusaha UMKM, Bobi juga tampil di depan pendukungnya dengan menyanyikan yel-yel. Sementara itu, tim sukses pasangan Pilkada Medan nomor urut 1 Akhyar Salman menerima dukungan berupa sumbangan dari warga Medan senilai Rp1.025.000. Bantuan yang diterima langsung oleh Ketua Tim Pemenangan Akhyar Salman, Ibrahim Tarigan tersebut, berisikan uang tunai dimulai pecahan Rp2.000 hingga Rp50.000. Uang tersebut merupakan infak dari warga yang peduli terhadap pasangan Akhyar Salman di Pilkada Medan 2020. Syukur, alhamdulillah kita ucapkan atas dukungan warga kepada kami yang mereka tahu kondisi kita saat ini. Memang kita mencalonkan Abanganda Akhyar Salman ataupun Aman ini dengan kondisi yang sederhana, memanfaatkan semua potensi para tim-tim pemenangan, tim-tim relawan yang merasa bertanggung jawab untuk membangun Kota Medan. Salah satunya tadi yang memberikan dukungan support kepada kami. Sebelumnya sesuai data LHKPN diketahui, Akhyar Nasution memiliki harta kekayaan Rp3,1 miliar, sedangkan Salman Rp2,2 miliar. Sementara Bobi Nasution rivalnya memiliki kekayaan Rp54,8 miliar, sedangkan wakilnya Aulia Rahman Rp4,5 miliar. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Dua pasangan calon di Pilwakot Surabaya beradu strategi untuk meraih simpati warga. Paslon nomor urut 1, Eri Cahyadi Armuji menemui tokoh agama Buddha, sementara paslon nomor urut 2, Mahfud Arifin belusukan ke permukiman warga. Pasangan calon Pilwakot Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi Armuji menemui sejumlah tokoh agama Buddha dan masyarakat Tionghoa. Di hadapan para tokoh agama Buddha dan masyarakat Tionghoa, pasangan calon paslon nomor urut 01 ini berjanji akan terus menjunjung tinggi toleransi antar sesama serta antar umat beragama. Selain itu, paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan ini berjanji akan selalu hadir untuk membantu dan saling berbagi dengan sesama. Program kami ke depan bagaimana kita bisa saling berbagi. Seperti tadi dicontohkan berbagi, berarti pemerintah kota ke depan juga harus bisa berbagi ketika toleransi berumat beragama itu bersamaan. Sementara Cawalig Surabaya nomor urut 02 Mahfud Arifin yang tetap memilih gaya belusukan mendatangi dan melihat langsung kondisi kampung yang berada di kawasan depo kereta api Sidotopo, Surabaya. Calon wali kota yang berpasangan dengan Mujiaman ini lebih menyoroti perkembangan pembangunan, perkampungan atau RT yang belum maksimal karena pemerintah saat ini lebih mengutamakan pembangunan kota. Ada mencukupin, kita bisa bangunkan pembangunan untuk kepentingan RT, ada keseimbangan lah. Selama ini kan berfokus pada jalur-jalur tertentu, ya kan itu protokol. Kayak gini-gini nggak tersentuh, padahal bagus ini rapi, ya kan itu. Pak Suwarno. Paslon yang diusung 8 partai politik ini pun berjanji akan meningkatkan pembangunan di tingkat RT, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas umum dan sosial. Karena diakui rencana tersebut sudah masuk dalam program kerja, termasuk sudah disiapkannya anggaran yang akan dialokasikan untuk masing-masing RT senilai Rp150 juta. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum mendiskualifikasi pasangan Ilyas Panji Alam dengan Endang PU Ishak dalam Pilkada Ogan Ilir. Mereka dianggap melanggar peraturan pilkada. Keputusan didiskualifikasinya pasangan petahana nomor urut 2, Ilyas Endang PU, sebagai calon peserta pemilu kada tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan pada Senin kemarin dalam rapat pleno KPU Ogan Ilir sebagai bentuk sanksi administratif. Ketua KPU Ogan Ilir menyatakan pihaknya mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Ogan Ilir terkait dugaan pelanggaran mutasi jabatan. Sesuai surat rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Ogan Ilir kepada KPU Ogan Ilir, pasangan
pasangan calon yang dikenakan sanksi administrasi pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, nama pasangan calon bupati dan wakil bupati HM Ilyas Panji Alam SE, SH, MM, dan Insinyur Haji Endang PU Ishak SH, MSI. Meski KPU telah membatalkan pencalonannya, pasangan Ilyas Panji Alam Endang masih dapat menempuh jalur hukum. Salah satunya mengajukan ke Mahkamah Agung terkait putusan KPU Ogan Ilir. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pawai warga pribumi bentrok dengan petugas kepolisian Chile. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.